Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya PKP Project, channel yang membahas tentang seputar dunia otomotif, terutama roda 2 tak. Oke, di sini ada sebuah komponen yaitu yang biasa dinamakan dengan pompa oli samping ya, atau alatnya untuk memompa cairan oli samping ke dalam karburator masuk ke ruang bakar. Nah, di sini mau kita bahas tentang cara kerjanya dan apa saja masalah yang biasa terjadi. Oke, sebelum lanjut ke videonya, yang belum subscribe silahkan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Silahkan like jika suka dengan video ini. Silahkan komentar jika ada pertanyaan dan tulis saja di kolom komentar. Oke, lanjut. Nah, di sini sebuah pompa oli samping. Nah, ini pompa oli sampingnya Fisher ya, Fisher V75, terus Poswan Alpha itu sama ya. Kita buka dulu. Oke, gini aja jelasinnya ya. Yang pertama, ini adalah gear sebuah roda gigi cacing yang digerakkan oleh gear plastik. Tapi saya contohnya gear plastik tidak ada ya. Ini adalah gear worm gear namanya. Terus yang selanjutnya yaitu ini tak buka dulu ya. Buka dulu. Kita urutkan. Bentar, tak buka isi, bos. Tenang. Nah, urutannya seperti ini ya. Urutannya seperti ini. Begini. Gini ya urutannya. Tuh, raktor ya. Nah, terus cara kerjanya yaitu yang pertama itu, jadi dia ini pompa oli ini dia tidak menyedot oli ya. Catatan yang pertama yaitu dia tidak dapat menyedot oli dari tangki oli, maksudnya tangki tampungan oli. Jadi dia tangki oli samping itu masuk ke dalam sini, ke dalam lubang sini itu input ke unitnya pompa oli ini. Dia tidak disedot ya, tidak disedot oleh alat ini, namun dia hanya memanfaatkan gravitasi dari oli tersebut. Jadi olinya mengalir ke sini lewat lubang ini, masuk ke dalam sini, lewat ke sini. Nanti kan tutupnya gini ya. Masuk, kita tutupnya gini, plug sini, masuk ke dalam, memenuhi ruangan ini dan dia akan dipompa. Jadi oli samping itu tidak dapat masuk ke sini sendiri, namun dia hanya memanfaatkan gravitasi. Jadi hanya masuk ke sini dengan
gravitasi ya tentunya. Jika tidak ada gravitasi ya tidak bisa. Kalau pompa oli sampingnya ditaruh, maksudnya tangki oli sampingnya ditaruh di bawah daripada pompa ini, dia nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa masuk ke sini. Itu catatan ya, yang pertama. Ini masuk ke sini, lubang masuk ke sini, memenuhi ruangan ini, dan ini, maka di sini ada sebuah as ya, sebuah as, kita katakan as saja begitu, sebuah as, dan ini ada lubang, ini lubang, ini bedakan ya. Ini adalah dia isinya pen belah itu fungsinya untuk mengunci daripada as gini. Ini sayang pen belahnya ada di belakang ya, di belakang sana, males mau nyarinya ya, cuma gini aja. Nah selanjutnya yaitu asnya itu dia muter di rumah yang belakang ini, maksudnya di apa ya namanya, dinamakan apa ini, rumah pompa oli belakang ini, dia muter seret gini ya. Jadi lubangnya ini tembus ke sana loh. Itu ada lubangnya ini, yang ini. Itu ada lubangnya dari sini, itu ada lubangnya itu. Itu ada lubangnya. Lubangnya itu di sini sih seperti valve. Intinya ya sistem buka tutup gitu aja ya. Kita bilangnya sistem buka tutup. Jadi jika oli sudah memenuhi ruangan ini, maka dia akan muter gini, maka dia buka nutup. Lubangnya tadi, yang tadi kan malah jadi buka tutup gitu, buka tutup gitu kan. Nah, kita yang selanjutnya yaitu ke as yang depan. Ini ada pernya ini, pernya gini biar jelas ya. Pernya gini, posisinya harus gini ya. Jadi dia itu gini, bisa gini, serut, maju mundur ini. Cara kerjanya begitu, harus maju mundur ini, wajib maju mundur. Nah, kenapa kok bisa maju mundur? Gini aja, fungsinya ini apa kok buat maju mundur? Jadi untuk menekan, jadi ini muter sambil memutarkan ini juga ya tentunya. Terus ini dia juga mendorong oli, tugasnya untuk mendorong oli. Jadi gini, slope. Jadi ada timingnya ya maksudnya. Nah yang selanjutnya tuh, buat penggerak. Kenapa ini bisa maju mundurnya, caranya gimana? Ini ada tonjolan. Nah ini kan tidak rata ini. Ini dinamakan apa ya? Ya lift ya, ada liftnya, lift terus base circle-nya ya. Ini dinamakan base circle aja, base-nya ini liftnya. Terus kita apa namanya? Itu ada tonjolan seperti plat, bukan besi ya, ya as besi gitu aja. Ini tujuannya untuk agar dia ini bisa maju mundur. Ketika maju mundur. Jadi dia itu ada tonjolannya. Nah ini kan maju mundur asnya tuh, serot. Nah ketika ruangan di sini sudah penuh dan ini bergerak maju mundur, digerakkan oleh as ini dan gear ini, dan dia mendorong oli samping masuk ke situ, ke lubangnya situ, maka oli samping akan keluar di lubang yang ini, keluaran dari ruangan ini semua itu keluarnya dari sini. Jadi gini, plug.
Nah, ini keluarnya nanti dari keluar outputan keluar ori samping tadi berujung di sini. Jadi ini langsung ke selang ke karburator. Kenapa kok bisa dia keluar tapi kok ada temengnya buka tutup gitu. Nah, sebenarnya di sini terdapat ada pelor. Di sini ada pelor kecil banget ini. Ada pelornya itu. Nah, ini ada pelornya. Ada pelornya, terus di sini ada pegasnya, pegas seperti per kecil banget. Jadi kalau ada masalah mampet apa gimana, kok nggak mau keluar atau keluarnya kok, maksudnya pas motor mati kok dia tetap netes terus. Biasanya itu di pernya ini dia keganjel kotoran atau enggak dia terkorosi ya. Jadi pelornya itu tidak pada posisinya, intinya begitu. Jadi biasanya itu kita sogok gini pakai jarum apa kita sogok gini aja pernya. Nah, pelornya kita sogok gini. Ya ini contohnya jarum ya. Contoh jarum ini disogok-sogok gini aja, biasanya dia akan posisi lagi. Nah, kenapa kok bisa ada pelornya? Fungsinya pelor apa? Misal ada pertanyaan seperti itu. Pelor ini fungsinya juga sebagai valve atau katup buka tutup ya. Jadi dia jika ada tekanan dari ruangan sini yang tertekan oleh ini juga kan muter terus. Dia kan ada tekanan olinya tadi karena dia diputer ini. Tekanannya besar di ruangan sini. Jika pelornya sudah ada batasnya, kekuatannya pelornya seberapa, nanti dia akan pelornya terdorong keluar, jadi olinya ikut keluar gitu. Yang mempengaruhi buka tutupnya itu ya pegasnya ini. Buka tutupnya di sini, pegasnya ini. Jadi jika pelornya ini pegasnya ini udah lemah, ini juga berpengaruh. Jadi dia gampang keluar, maksudnya olinya gampang keluar. Jadi tekanannya belum besar tapi dia udah keluar. Jadi ya biasanya kalau saya ini saya copot. Cara nyopotnya ini dipukul, dicopot, terus ditarik, nanti ada pelor, ada pegasnya, per seperti ini tapi kecil banget. Nanti pegasnya ditarik, direnggangin gini lagi, maka yang terjadi adalah ya insya Allah kembali normal lah, biasanya gitu. Ya cuma gitu aja sih kalau pompa oli sederhana. Ini outputnya, ini inputnya, ini output, ini input. Ini input dari tangki oli. Ini output yang menuju ke karburator. Terus ya yang lainnya seal aja sih, seal. Ini seal kecil. Terus ini juga ada seal. Di sini juga ada seal. Di sini ada o-ringnya ya, jangan lupa. Terus ini apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk membatasi seberapa banyak oli bukan begitu ya. Maksudnya gini, seberapa banyak peluru ini atau as ini maju mundur. Ini kan ada ringnya. Ini ada ringnya, bos. Gini, ada ringnya gini. Gini pasangnya plug. Nah, jika dia semakin keluar gini ya, maksudnya diputar keluar, maka dorongannya ini semakin banyak gini loh, semakin banyak.
maksudnya oli yang masuk ke sini itu semakin banyak. Jadi biasanya diboroskan, istilahnya ngono bos, istilahnya begitu. Jadi kalau diiritkan itu ditutup valve-nya, ini bukan valve sih, as penggeraknya itu dibatasi. Jadi cuma segini, serut 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 serut. Jadi bisa kok dirasakan. Kalau enggak percaya dicoba aja, bisa kok. Kalau jika ditahan di vulkan ya, istilahnya ini di vulkan, ini kerasanya banget, jegluk 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 gitu. Nah ini buka tutup, keluar masuk, ini yang membuat keluar masuk itu ini serot as ini. Nah jika asnya ini udah rompal ya, itu nggak usah bingung, mas asku udah rompal, ini apa tonjolanku ini udah rompal, nggak usah bingung. Terus solusinya gimana mas? Ini dipukul tek 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 tek. Dari sini mukulnya dari sini tek 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 tek, tek. Atau ditang ya, ditang sebentar tak ambilkan. Nah ini ya contohnya, kalau misalnya asnya ini kan udah agak benjol ya, maksudnya udah agak apa namanya, terkikis ini. Di sini biasanya ada yang sampai tipis gitu. Jadi cara kerjanya mompanya itu juga kurang. Untuk menaik turunkan benda ini dia kurang. Jadi istilahnya kurang maksimal lah, tidak seperti standarnya. Jadi masalahnya di sini. Ini kalau mau memperbaiki ya ditekan gini, tapi ini tidak mau tak contohkan ya, ini soalnya sehat ya. Kalau menurut saya ditang seperti ini sampai keluar, nanti dibalik. Yang udah rusak ini dibalik, yang bagus dipasang lagi, ditempatkan yang bersinggungan dengan ini ya. Sudah, masalahnya selesai. Tidak usah beli pompa oli. Gini loh maksudnya, ya ini saya bukan sok pinter enggak, cuman kalau kita tahu cara kerjanya, kita bisa kok memperbaiki apa masalahnya. Bukan jangan nebak-nebak masalah. Maksudnya gini, kita bukan dukun ya, jadi ya sebisa mungkin kita lihat masalahnya apa, terus kita cari tahu gitu, maksudnya gitu ya. Terus ini ada baut satu lagi ini fungsinya yaitu untuk ngetes pompa oli. Bukan ngetes sih, maksudnya kalau sudah ada keluaran oli dari sini, itu berarti di dalam tampungannya ini sudah penuh, dalam artian bisa untuk dipompakan dikeluarkan ke sini. Kalau di sini aja nggak keluar, di sini kemungkinan juga nggak akan keluar. Begitu maseh ngono kuwi. Ya mungkin videonya cuma kayak gini ya. Ini kalau yang udah pinter-pinter ndak masalah, maksudnya di skip aja ndak apa-apa. Kalau buat teman-teman yang mau pengen belajar tuh ndak apa-apa juga ya kita sharing ilmu aja lah. Bukan sok pinter bukan apa, tapi ya sharing ilmu buat teman-teman agar lebih ngerti, lebih paham, dan gak selalu ke bengkel gitu. Maksudnya sederhana kok, maksudnya cara kerjanya ini nggak ribet-ribet amat. Jadi ya bisa kok dipelajari bisa mas, tenang baik. Ini nanti tak kasih judul belah tuntas pompa oli Fish Air gitu ya. Ya udah, cukup segitu dulu video kali ini. Jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati penonton pemirsa, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you bosku.